jeli mencari cinta, cinta bersemi saat pandemi. Masker dan vaksin mengikat janji, janji setia, setia abadi. Masker, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Masker, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Shalom, Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita mengikuti ibadah keluarga. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita berkumpul di sini dalam nama Yesus Kristus yang telah bersabda, "Dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Maka tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepadanya dengan segenap hati. Sebab Allah kita, dialah yang layak menerima hormat dan puji-pujian. Maka marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepadanya dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan takut dan hormat. Sebab Allah adalah roh dan kebenaran. Pemberita firman pada malam hari ini ialah Ibu Penatua Karnita Agus Chandra. Jemaat, mari menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Tuhan
mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, kami sembah, dan kami muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama-sama saudara seiman untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini, ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati kami semua, berkati para pelayan yang melayani, berkati warga jemaat yang hadir, maupun yang masih di jalan menuju tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Kita masuk dalam Mazmur pujian yang kita baca di dalam Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 13. Kita baca secara silih ganti sebagaimana kita membaca Mazmur. Mazmur pasal yang 62 ayat 6 hingga 13 yang menyatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jemaat dipersilakan duduk.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Sebelum kita membaca, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, tak putus-putusnya kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan hingga pada saat ini. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bahkan Engkau sendiri yang berkata-kata lewat firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami yang hadir maupun kami yang ada di rumah tangga kami masing-masing. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saya mengundang jemaat berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu Kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 24 yang menyatakan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seefa tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra,
kota orang Abiezer. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab hari ini menceritakan tentang keadaan orang Israel yang kacau balau di Kanaan karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yakni menyembah Allah orang Amori, yaitu Hakim 6 ayat 10. Akibat sikap tersebut Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Media. Bangsa yang kuat dan perkasa sebagai pendatang yang baru saja memulai pola hidup di Kanaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Israel harus menghadapi kenyataan pahit, yakni tidak dapat menikmati hasil tanah akibat serangan orang Media atau juga kelompok penindas dan perampok yang keji, merusak ladang dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun bagi bangsa Israel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan ternak seperti domba, lembu, dan keledai pun tidak ada. Demikianlah Israel ditindas hingga melarat. Bahkan juga mereka pun hidup dalam ketakutan. Sampai-sampai mereka harus bersembunyi di goa atau di lubang-lubang goa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan yang berat tersebut mendatangkan bahwa bangsa Israel pun punya perasaan sakit hati, jengkel. Kemudian dia baru datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, kesempitan, karena terancam, bahkan juga teraniaya. Baru dia datang kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan, pertolongan kepada Tuhan. Bahkan Tuhan mengutus seorang nabi untuk mengingatkan bangsa Israel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjumpai juga mengutus malaikat untuk menjumpai seorang yaitu yang bernama Gideon. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, serangan orang Midian menyebabkan penderitaan yang sangat berat bagi bangsa Israel. Kemelaratan, bahkan juga ketakutan. Bukanlah khawatir hidup yang mereka hadapi di tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Israel sedih, tampaknya sadar bahwa penyebab karena bangsa Israel juga menyembah ilah lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak saja membiarkan penderitaan dialami oleh bangsa Israel, Tuhan mendengar doa-doa mereka, bahkan juga penyesalan mereka Tuhan dengar. Tuhan mendatangkan pencobaan, bahkan juga melewati orang Midian. Bahkan juga mereka merasakan lapar, bahkan tidak ada makanan sedikit pun. Walaupun mereka mempunyai ladang, mempunyai barang segala, tetapi mereka tidak menikmati berkat itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengasihi bangsa Israel yang kembali beriman kepadanya. Ia tidak hanya mengutus seorang nabi untuk menebus dosa mereka, tetapi juga menetapkan seorang yaitu Gideon sebagai
kepanjangan tangannya untuk melawan orang Midian itu. Gideon yang tidak menyangka dirinya dipilih Tuhan, mengajukan bahkan juga penolakan dengan berbagai alasan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita juga pada saat ini dalam masa-masa pemilihan penatua dan diaken, ada yang terpilih, bahkan juga ada yang sudah terpilih tetapi menolak. Sebelum bekerja mereka menolak. Sebagaimana Gideon, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita jika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka segalanya itu akan berlalu. Bahkan Gideon pun meminta, yaitu satu bukti agar apakah benar itu adalah perintah dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah Gideon mengingatkan kita 3 hal. Yang pertama, Tuhan mengenal siapa yang dipilihnya. Begitu juga dengan penatua dan diaken. Tuhan sudah mengetahui satu-satu dari kita, siapakah kita. Bahkan juga pergumulan apa yang kita hadapi dalam kehidupan. Bahkan juga apa yang kita rasakan, bahkan apa yang kita ragukan dalam kehidupan kita. Tuhan mengetahui semua. Bahkan termasuk juga Gideon. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sungguh memilih dan mengutus Gideon. Begitu juga dengan kita yang sudah terpilih. Kita sudah diutus, bahkan juga kita terpilih. Bahkan semua kelemahan, kekurangan kita, Tuhan akan tambahkan itu semua. Karena sudah Tuhan rancang untuk kita apa yang sudah dipilih oleh Tuhan. Bagi kita jemaat, khususnya GPIB yang pada saat ini pemilihan penatua dan diaken. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedua, menyambut panggilan dan pilihan Tuhan dengan rendah hati, bukan dengan rendah diri. Gideon fokus pada kekurangan dirinya dan besarnya persoalan yang harus dihadapinya. Ia tidak mampu melihat dirinya di manakah Tuhan melihatnya. Tetapi Tuhan sudah melihat seluruh kehidupan Gideon. Makanya Gideon dipilih untuk menjadi pemimpin orang bangsa Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, rendah hati menyebabkan Gideon berdalih dan kurang memahami rencana Tuhan dan melibatkan dirinya. Selain itu, rendah hati menyebabkan Gideon lalai bahwa Tuhan yang memilih, maka Tuhan juga yang akan memberkati, memampukan dirinya untuk memerangi orang Midian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, menyambut perintah dan janji penyertaan Tuhan dengan sukacita. Tuhan memilih dan memerintahkan Gideon bukan tanpa alasan. Begitu juga dengan kita. Tuhan memilih kita bukan tanpa alasan. Tuhan mengetahui seluruh isi kehidupan kita. Tuhan tahu bahwa Gideon akan mampu, bahkan kita pun akan mampu melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan menyertakan nama Tuhan. Bahkan itulah sebabnya Tuhan melalui malaikat yang diutusnya berulang kali meyakinkan Gideon yang ragu dan berdalih. Sikap Gideon pun berubah ketika akhirnya menyadari kebenaran dari perintah Tuhan dan janji penyertaannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah Gideon yang menerima tanda dari Tuhan, memutuskan untuk menyambut, menetapkan Tuhan, dan sedia memberikan dirinya sebagai hakim untuk membebaskan Israel dari tangan musuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar dari kisah Gideon, kita diajak untuk melihat sebuah pemanggilan atau panggilan atau pengutusan dari sudut pandang Tuhan. Yakni bahwa keduanya semata-mata adalah kasih karunia Tuhan. Terlepas dari segala kekurangan kita sebagai manusia, Tuhan di dalam
kemurahan-Nya bersedia menjadikan kita rekan kerjanya dan disertai dan dimampukan oleh-Nya untuk melakukan karya pembebasan yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan lupa merendahkan orang lain yang dipilih Tuhan ataupun dengan pribadi yang kita miliki yang menolong setiap orang untuk turut mengupayakan kebaikan. Marilah memberi dan melakukan yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saat ini kita berdalih seperti Gideon, firman Tuhan mengajak kita untuk fokus kepada perintah dan janji-Nya. Kita memang manusia yang lemah, namun kita memiliki Tuhan yang berkuasa. Asalkan kita fokus pada Tuhan dan tidak pesimis pada kekuatan diri sendiri, maka yakinlah anugerah Tuhan cukup bagi kita. Bukankah di dalam kelemahan kita kuasanya menjadi sempurna? Yaitu 2 Korintus 12 ayat 9. Karena itu lakukanlah saja bagian yang dengan sungguh-sungguh dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Apapun yang kita lakukan, kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, hidupmu tambahkan pada kasih-Nya. Roh Kudus menuntun jalan hidupmu, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, biarlah firman Tuhan yang pada malam hari ini yang sudah kami dengar, kami baca dan kami dengar, biarlah boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, bagi kami yang terpilih sebagai majelis penatua dan diaken. Biarlah Engkau kekurangan kami Engkau tambah-tambahkan Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah mengetahui segala isi dan kehidupan kami, bahkan perasaan pergumulan kami percaya Tuhan, dengan Engkau akan melengkapi kami, Engkau akan menambah-nambahkan segala kekurangan kami, sehingga kami boleh menjadi pelayan-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, agar kami senantiasa menerima apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami, yaitu melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi presbiter dari sekpel 1 sampai 9. Kiranya Engkau berkati mereka
Engkau berkati pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa bagi keluarga mereka, Engkau berkati. Kami juga berdoa bagi pegawai gereja, tim kerja pembangunan gedung gereja serbaguna, dan TK Bukit Kasih, bahkan juga ibadah-ibadah. Kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus, Engkau sudah memilih mereka sebagai pengurus, bahkan Engkau memilih mereka untuk mengerjakan segala yang sudah Engkau berikan. Kiranya Engkau juga berkati mereka Tuhan, bahkan ibadah-ibadah yang pada saat ini sudah berada di rumah-rumah setiap hari Rebo Tuhan, kiranya Engkau juga berkati Tuhan, keluarga-keluarga yang menerima akan ibadah ini, kiranya Engkau berkati mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara, para pemimpin bangsa Indonesia, aksi-aksi teroris, bahkan harapan upaya perdamaian dunia, kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus bangsa dan negara kami, pemimpin dari presiden sampai ke RT RW di mana kami berada Tuhan, berdomisili Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan boleh menjadi berkat bagi bangsa Indonesia Tuhan, bagi mereka juga Tuhan, bahkan aksi-aksi teroris Tuhan, tolong Tuhan Engkau campur tangan Tuhan, sehingga teroris ini Tuhan boleh mendapatkan, bahkan juga dia boleh mendapatkan satu pelajaran yang berharga Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang senantiasa memohon pertolongan Tuhan Yesus. Biarlah upaya pendamaian dunia ini boleh Engkau berkati pengurus-pengurus, bahkan pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi jemaat yang tekun memberikan persembahan, sumbangan, bahkan juga sumbangan diakonia, bahkan juga perpuluhan Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka Tuhan. Biarlah lewat apa yang diberikan mereka Tuhan, Engkau senantiasa memberkati dan berlipat-lipat kali ganda Tuhan Yesus. Bagi mereka yang tidak bisa memberi Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu dari sekpel 1 sampai 9 yang pada saat ini dalam keadaan sakit, bahkan juga dalam pemulihan Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan Yesus, obat-obatan, bahkan juga Engkau berkati juga dokter, perawat yang merawat mereka Tuhan. Bahkan juga keluarga yang senantiasa setia menjaga, melindungi mereka, bahkan juga memberikan segala keberadaan mereka untuk melayani keluarga mereka yang sakit Tuhan. Kiranya Engkau berkati, kuatkan mereka, berikan kesehatan yang sempurna Tuhan, sehingga yang menjaga bahkan juga yang sakit boleh disembuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi mereka yang berada di rumah-rumah sakit Tuhan, kiranya Engkau juga berkati dokter, bahkan juga perawat Tuhan, bahkan obat-obatan yang dimakan dan diminum mereka Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan, sehingga lewat itu semua Tuhan Yesus, mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahkan juga anak-anak kami, bagi mereka yang pada saat ini yang bersekolah Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah yaitu TK Tuhan Yesus. Kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan, biranya Engkau sendiri memberkati mereka, Engkau berikan roh hikmat, bahkan roh kepandaian, rajin belajar kepada mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan hasil yang baik Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sudah bekerja, kiranya Engkau berkati Tuhan dalam pekerjaannya, jadikan anak-anak kami, bahkan keluarga kami Tuhan sebagai pekerja yang benar-benar takut akan Tuhan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah mereka juga menjadi lilin-lilin kecil Tuhan dimanapun mereka bekerja Tuhan. Bagi mereka juga Tuhan, anak-anak kami Tuhan pada saat ini yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, tolong Tuhan Engkau buka tingkap-tingkap pekerjaan bagi anak-anak kami Tuhan. Bagi saudara-saudara kami Tuhan yang pada saat ini sedang mencari pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan kesabaran bagi mereka Tuhan, sehingga tepat pada waktunya Tuhan, mereka boleh mendapatkan pekerjaan Tuhan sesuai dengan talenta mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi PKLU Tuhan yang pada saat ini berulang tahun Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah mereka walaupun usia mereka sudah
pada lansia, tetapi mereka tetap masih melayani Engkau Tuhan. Berkati pelayanan mereka, bahkan juga berkati keluarga mereka Tuhan, sehingga lewat orang-orang lansia ini Tuhan juga menjadi contoh dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing Tuhan, sehingga anak cucu mereka boleh senantiasa melihat bahwa orang tua mereka boleh menjadi contoh bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga menyerahkan akan jemaat-Mu Bukit Kasih Tuhan dari sekpol 1 sampai 9 yang pada saat ini yaitu mengucap syukur kepadamu atas ulang tahun perkawinan, bahkan juga ulang tahun kelahiran Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan, bahkan juga Engkau berkati keluarga mereka, anak-anak, bahkan cucu-cucu mereka, bahkan juga keluarga mereka yang dimanapun mereka berada yang berulang tahun Tuhan. Engkau berkati Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan menerima seluruh pengucapan syukur mereka Tuhan, dalam ucapan syukur lewat doa-doa mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi mereka yang pada saat ini juga dalam kedukaan Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati Tuhan. Engkau kuatkan iman mereka, sehingga mereka senantiasa mengucap syukur, bahkan mereka senantiasa menyerahkan segala keberadaan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan Bapa sendiri. Kami juga berdoa bagi bencana alam di Indonesia, wabah virus corona, COVID-19. Tuhan Yesus, kami percaya walaupun pada saat ini Corona sudah meredah Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan kami, sehingga kami senantiasa menjalankan segala protokol yang sudah diberikan, bahkan direncanakan untuk kesehatan kami masing-masing Tuhan. Biarlah kami senantiasa memakai masker dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, bencana virus ini Tuhan akan berangsur-angsur hilang. Bahkan juga kuatkan kami, mungkin pada saat ini juga kami mengalami sakit Tuhan, kiranya Engkau kuatkan Tuhan. Dengan sakit yang kami derita, kiranya kami juga boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bahkan proses pemilihan diaken penatua 2002 sampai 2027. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau yang memilih kami semua Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan menguatkan, bahkan menambah-nambahkan segala kekurangan kami Tuhan. Biarlah kuatkan kami sehingga kami dapat menerima sebagai pelayan-Mu Tuhan, agar kami benar-benar menjadi pelayan-Mu. Bahkan juga kami senantiasa mengucap syukur apa yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa kepada Tuhan bagi pendeta kami yang berada di Bukit Kasih Tuhan, Pendeta Lucia, bahkan juga Pendeta Mince, bahkan juga Pendeta Benaji Simon Tuhan. Biarlah ketiga hamba-hamba-Mu ini Tuhan yang Engkau sudah utus sebagai pelayan-Mu di Bukit Kasih Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka, Engkau berkati pelayanan mereka, Engkau berkati keluarga mereka, kesehatan mereka, bahkan pergumulan mereka. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan kami menyerahkan sepekan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Bapa sendiri. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
marilah kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita melalui pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Firman Tuhan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan daripadanya, akan lebih banyak lagi dituntut. Lukas 12 ayat yang 48b. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digunakan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita ini di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami ini pun melalui persembahan. Syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Untuk warta hari Rabu 10 Agustus 2022 dalam ibadah keluarga, presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada presbiter yang bertugas dan pelayan firman Ibu Penatua Karnita Agus Chandra. Yang kedua, organis, pemandu lagu, dan petugas sound system multimedia yang ikut ambil bagian dalam mendukung ibadah keluarga sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati karya layan kita semua. Retret Pelkat PKB dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 September 2022 di Villa De Beek, Jalan Abdul Ghani Atas, Kompleks Villa Kusuma Pinus 5, nomor 7 dan 9 di Batu. Kontribusi 150.000 per orang. Pendaftaran dapat melalui koordinator resort masing-masing. Untuk resort Siloam, Bapak Peter Thyssen. Resort Besteda, Bapak Alex Mamuaya. Resort Naserat, Bapak Kiki Kumambong. Mohon dukungan dalam doa. Demikian warta ibadah keluarga Rabu tanggal 10 Agustus 2022. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mengundang jemaat untuk berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah
kamu dengar. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, tuntunan dari Roh Kudus Allah yang kudus, akan tinggal dan menyertai kehidupan keluarga, serta tinggal menyertai kehidupan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali.